didukung oleh Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang telah memasuki ruang ballroom di Hotel Tribrata Sutasoma, Jakarta. Selamat datang sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Bapak Ibu hadirin dan juga Bapak Menteri Purbaya, kami informasikan bahwa sepanjang hari ini kita di Forum Syariah Economic Forum 2026 Metro TV ini kita telah mendiskusikan beberapa hal khususnya terkait dengan dimensi ekonomi syariah mulai dari visi secara global, inklusi keuangan dan juga pengembangan industri halal hingga ke penguatan ekosistem secara menyeluruh. Dan diskusi ini tentu saja bermuara pada satu pertanyaan besar, bagaimana Indonesia ini bisa mengakselerasi langkahnya untuk bisa segera menjadi pusat ekonomi syariah secara global. Tentu saja ini diperlukan kebijakan-kebijakan makro yang kuat serta sinergi dari fiskal dan juga moneter dan strategi pembangunan yang terintegrasi. Dan untuk memberikan perspektif strategis dari sudut pandang kebijakan nasional, kita sama-sama akan langsung mendengarkan closing remark dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mirdal Akib, CEO Media Group, Bapak Arief Suditomo, Direktur Utama Metro TV. Hari ini kita tidak sekedar bicara tentang ekonomi syariah sebagai sebuah sektor, kita bicara tentang arah sistem ekonomi Indonesia ke depan. Bagi pemerintah, jawabannya jelas, ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital, bukan simbol, bukan retorika, tetapi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Saya ngomong apa adanya sebagai ekonom ya, selama bertahun-tahun jadi ekonom, 25 tahun dah jadi ekonom, saya selalu melihat kita ekonomi Islam besar, tapi keberpihakan kepada ekonomi syariah hampir tidak ada sebetulnya. Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan. Saya tidak melihat strategi di pembangunan yang berusaha mendorong ekonomi syariah. Statistik menunjukkan satu fakta sederhana, yaitu populasi muslim dunia terus meningkat, dan ini merupakan fenomena global termasuk populasi kita ya. Tapi kita luruskan satu hal, ekonomi syariah bukan sekedar soal haram dan halal, bukan sekedar soal jumlah populasi muslim, tetapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka ekonomi Islam adalah tentang nilai, tentang prinsip, tentang keadilan. Pengembangan ekonomi Islam adalah tentang penerapan value atau prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian. Jadi sistem itu bisa hidup dan ada. Cuman kita nggak tahu. Indonesia punya posisi strategis bukan hanya karena populasi muslimin besar, tapi karena kita didominasi generasi muda dan terdidik. Ini modal masa depan. Tantangannya jelas. Pertama, mendorong pertumbuhan yang tinggi. Kedua, memastikan pertumbuhan itu dinikmati seluruh rakyat. Penduduk besar adalah potensial, tapi hanya menjadi kekuatan jika berkualitas. Cerita sedikit tentang ekonomi kita seperti apa sih? Pola atau strategi pembangunan kita seperti apa? Kalau kita lihat gaya strategi pembangunan ekonomi Pak Prabowo seperti nggak jelas. MBG aja, pasti Anda proses itu kan, MBG.
Tapi kalau Anda lihat lebih detail, itu kebijakan Pak Prabowo berdasarkan fondasi yang disebut, saya deket-deketin adalah Sumitronomics. Dia udah pernah dengar, bosan kali ya, tapi yang lain belum ya, biar aja. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Itu seperti gampang-gampang susah. Tapi saya lihat kalau salah satu hilang aja, kita langsung goyah ekonominya. Kalau Anda lihat, kita ada pemerataan pembangunan dengan program MBG, ada ada pertumbuhan, ada ya waktu itu ya. Tapi ketika pertumbuhan ekonominya melambat di triwulan kedua, ketiga tahun 2025 yang lalu, stabilitasnya kan langsung hilang. Yang tengah waktu mana pemerataan manfaat pembangunan menjadi seolah-olah tidak terlihat. Jadi 3 elemen ini tidak boleh hilang satu pun ya, tidak boleh ada yang hilang. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita coba sektor fiskal supaya belanjanya bagus, sektor keuangan supaya ekonomi bisa bergerak. Yang kemudian yang ketiga adalah kita perbaiki iklim investasi. Kalau fiskal saya perbaiki, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, keuangan saya pastikan uang cukup di sistem, ekonomi bisa jalan, terus iklim investasi yang baik akan menjaga pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang tinggi terus. Jadi itu dengan program MBG dan lain-lain merupakan satu kesatuan yang disebut Sumitronomics. Jadi semuanya didesain dengan bagus. Kenapa saya ngomong ini? Karena semua orang selalu bilang prospek kita nggak jelas karena global nggak jelas. Kalau saya bilang prospek kita akan selalu bagus walaupun global ancur-ancuran selama saya jaga domestic demand atau perkiraan domestik. Uang di sistem tidak cukup. Orang lihat bunga dan lain-lain, kalau mereka bilang, kalau LPS selalu bilang, OJK selalu bilang ample liquidity. Media juga ikut ample liquidity, cukup uang di sistem. Tapi kalau kita lihat alat ukur yang betul, kata Milton Friedman, Anda lihat uang beredar dalam bentuk MNO atau base money seperti apa. Itulah yang menunjukkan kebijakan ketat atau longgar. Kalau Anda lihat di situ, sebelum di situ ya, yang hijau adalah laju pertumbuhan uang. Saya sedang ngomong ini, dia rendah tuh. Sebelum di tahun 2023 sudah mendekati nol pertumbuhannya. Jadi ekonominya diperlambat sengaja. Fiskal nggak sadar, moneter juga nggak sadar. Terus sempat tumbuh sedikit di awal tahun 2025, tapi April, Mei, Juni, Juli, Agustus dinolkan lagi tuh. Melambat lagi ekonominya sampai ke titik masyarakat turun ke jalan. Apa yang saya lakukan? Saya pastikan uang di sistem cukup. Saya pindahkan uang sebanyak 200 triliun rupiah dari BI punya saya, punya pemerintah, dipindahin aja ditaruh di perbankan. Nah, orang bilang, oh itu nggak ada dampaknya, ini. Tapi itu yang membalik arah ekonomi kita. Laju pertumbuhan uang saya buat double digit lagi. Artinya ekonomi kita biarkan tumbuh lagi. Lalu apa yang terjadi? Daya beli masyarakat. Orang kan banyak bilang, kalau nggak tahu yang di media-media finansial sering bilang bahwa nggak ada gunanya nambah uang di sistem karena disbursement law-nya tinggi gitu. Karena saya tunjukin, nggak apa-apa, disbursement pasti ada, setiap satu pada disbursement pasti ada. Tapi ketika uangnya banyak, ya disbursement segini, tapi ya namanya juga besar di sistem. Akibatnya ekonomi yang berjalan,
mereka bilang juga nggak ada demand, nggak bisa diciptakan. Saya ciptakan dengan tambah uang tadi. Ini adalah indeks kepercayaan konsumen. Tadi jatuh sampai bulan September, kemudian naik sekarang ke level yang tinggi sekali bulan Januari. Ini tertinggi sepanjang berapa tahun terakhir. Artinya masyarakat melihat kondisi ekonomi yang membaik. Itu menggambarkan daya beli masyarakat. Jadi siapa yang bilang demand nggak bisa ditumbuhkan dengan kebijakan? Ini bukti yang nyata. Kita memang bisa memperbaiki ekonomi dan ekonomi kita betul-betul cerah. Kalau kita jalankan dengan baik, kalau kebijakan yang kita jalankan benar. Anda pasti berpikiran ini si Purbaya ngaco ngomongnya. Enggak. Ini bukti kita balik ini. Set. Supply atau lihat penjualan mobil dan motor udah mulai positif lagi. Setelah bertahun-tahun negatif seperti ini, sekarang udah mulai positif. Itu berarti demand bisa diciptakan. Supply bisa nggak? Ini kalau ini naik otomatis kan produksi juga naik. Ini PMI naik, turun naik, ini naik. Sini waktu saya injek uang turun sedikit Desember, naik lagi. Artinya dari di atas 50 sekarang. Artinya industri kita ekspansi. Jadi ini mematahkan semua teori-teori ekonomi yang sering undang Pak Leo bahwa nggak ada gunanya injek uang ke sistem, nggak ada gunanya kasih kebijakan fiskal karena demand sedang lesu. Justru tugas otoritas fiskal moneter adalah memastikan demand tumbuh dengan instrumen yang ada. Sudah saya buktikan ini balik, ini juga balik nih. Pemakaian BBM naik, bukan balik itu, kembali artinya tadi bukan balik. Ini konsumsi BBM seperti ini. Konsumsi listrik mulai naik kencang seperti itu. Jadi memang kita bisa balikan semua. Akibatnya apa? Triwulan keempat ekonominya tumbuh 5,39%. Itu 5,4%. Tahun 2025 ekonominya tumbuh 5,11%. Kita tumbuh di atas 5 dengan signifikan ya. Dan angka ini paling tinggi di G20, lebih tinggi dari Cina. Yang saya heran kemarin sebelum angka ini keluar, Moody's datang ke Indonesia dan merevisi ke bawah outlook dari ekonomi Indonesia jadi negatif. Untuk saya, dia offside. Dia pikir ekonomi akan melambat terus ke depan dan kebijakan saya nggak berhasil, kebijakan Indonesia nggak berhasil. Ini baru awal, kita akan bergerak makin cepat. Kalau kita lihat IMF mengupgrade prediksi pertumbuhan tahun ini dari 4,9 ke 5,2, JP Morgan melakukan hal yang sama, yang lain pun akan melakukan hal yang sama. Kalau gitu resikonya bukan ke bawah, tapi ke atas. Saya pikir Moody's offside. Jadi Anda jangan takut dengan Moody's dan lain-lain. Kita betul-betul memperbaiki fondasi pertumbuhan ekonomi kita secara serius. Kita buat Satgas di Poltekkes yang isinya 26 kementerian untuk memperbaiki hambatan-hambatan di dunia usaha. Jadi siapa aja di Indonesia bisa ngirim surat komplain ke sana dan dalam waktu ya biasanya seminggu sekali kita sidang terbuka. Jadi dengan cara sebegitu, saya yakin kendala di dunia usaha akan kita hilangkan dalam waktu 1 tahun. Dengan begitu ya harusnya ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Isu yang dilaporkan ke Satgas ini tidak sempit, bisa dari perizinan, perpajakan, lahan dan tata ruang, energi, infrastruktur, sampai persoalan utama lainnya. Jadi bebas Anda kirim sana. Pertanggal 10 Februari 2026 kita sudah menerima 81 aduan, artinya kanal ini digunakan dengan sesuai dengan dibutuhkan. Dan lebih dari 40 aduan sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pokja dan kementerian lembaga terkait. Ini progresnya terbuka dan bisa dipantau publik. Didukung oleh Hadirin yang saya hormati, sekarang saya balik lagi ke ekonomi syariah sedikit.
target kita jelas, ini ketikannya. Aset keuangan syariah naik, wakaf uang tumbuh, dan Indonesia terus jadi pemain utama ekonomi syariah dunia. Ini bukan ambisi kosong, ini target yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita bekerja seperti sekarang, ini ambisi kosong. Jadi teman-teman yang pelaku bisnis syariah, rapatkan barisan, reformulasi, Anda mau maju seperti apa? Ada infrastruktur halal, sertifikasi harus naik kelas, bukan hanya banyak tapi cepat, transparan, dan diakui dunia. Kalau tidak, kita akan kalah bersaing di pasar global. Pembiayaan juga meningkat. Tadi saya disebutkan ada informasi bahwa industri syariah kita terbaju ya, terbesar di dunia. Ya kalau ya saya syukur, tapi kayaknya nggak begitu. Saya pernah datang ke acara BI, dipimpin itu BI itu ada mode show, baju-baju syariah, baju-baju Islam, bagus-bagus. Wah, gue udah kagum, oh bagus nih, mantap. Terus di sebelah ada yang nyetok, Pak. Tapi 90% lebih, mungkin 99, baju-baju muslim kita dikuasai oleh produsen Cina. Loh, kok bisa? Yang itu apa? Nah, itu cuma show aja. Jadi mungkin dari Cina masuk ini sebagian juga ilegal, karena orang bea cukai saya mungkin lalai. Dan sedang kita perbaiki ya. Saya mau lindungin pasar domestik kita, supaya produk-produk kita, produk-produk syariah buatan dalam negeri bisa berkibar di situ. Tapi Anda mesti ciptakan iklim yang baik dari mungkin manajemen, dari financing harus cukup supaya mereka bisa betul-betul menguasai pasar domestik. Saya bilang pasar muslim besar, supply chain ini ada next. Pasar muslim besar, pasar muslim besar dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat kondisi dalam negeri agak memprihatinkan. Kita besar, tapi pemimpinnya aja nggak ada, imamnya nggak ada dalam bisnis syariah. Jadi kita mesti serius memperbaiki itu. Kita tahu pasar kita besar, orang Islam makin lama makin banyak jumlahnya, tapi kita tidak menguasai kapasitas produksi maupun keahlian dalam mengembangkan bisnis yang berbasis syariah. Saya sih mengundang teman-teman untuk membuat strategi kebijakan apa. Nanti diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kalau bisa ada insentif yang kita berikan, kita akan berikan. Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk bahkan pertama di dunia, totalnya 7,7 miliar dolar di pasar global dan 84,7 triliun rupiah di pasar domestik. Ya, utang jadinya. Bagus, bukan jelek. Jadi orang yang itu bisa invest di instrumen syariah punya pemerintah. Tapi yang di 90% tadi belum ada. Sukuk negara bukan sekedar sumber pembiayaan APBN, ini juga alat untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Kalau pasar dalamnya kuat, pembiayaan sektor real ikut bergerak. Ini disebutkan alat untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Berarti Anda dari masyarakat syariah bisa menuntut ke pemerintah untuk minta bantuan. Karena sebagian dari tujuan penerbitan sukuk syariah adalah untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Selama ini kelihatannya belum ada gerakan yang serius ke arah sana. Kita juga udah buat green sukuk yang katanya bukan konsep di atas kertas, proyeknya nyata. LRT Palembang, penghalang abrasi di Gorontalo, pembangunan hijau di Medan, sampai solar panel di Selayar. Artinya dana yang dihimpun langsung masuk ke sektor yang jelas dampaknya. Transportasi berkelanjutan, kesejahteraan iklim, ketahanan iklim, efisiensi energi, dan energi terbarukan. Tantangannya bukan lagi membuktikan bisa atau tidak, sudah terbukti. Tantangannya sekarang memperbesar skala dan mempercepat eksekusinya. Tapi syariah saya udah kesel puluhan tahun mengamati, tapi programnya nggak ada yang clear. Jadi kalau mau maju betul, kita mesti ciptakan ekosistem yang benar. Pemerintah siap mendukung usulan atau proposal dari dunia ekonomi syariah yang menurut saya selama ini belum optimal. Kalau dioptimalkan
Apa akibatnya? Pasar dalam negeri dikuasai produsen dalam negeri, kita juga bisa menguasai pasar internasional nanti secara bertahap. Jadi prospek syariah amat baik, tapi belum digarap. Saya hanya menawarkan kalau mau dukungan, ayo kita bersama membangun ekonomi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kesediaan kepada Bapak Arief Suditomo selaku Direktur Utama dari Metro TV untuk memberikan plakat penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan juga dukungan beliau dalam event Metro TV Syariah Economic Forum 2026. Teman-teman fotografer dan juga media untuk bisa mengabadikan momen ini. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan dan Mas Arief Suditomo untuk bisa kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara Metro TV Syariah Economic Forum 2026 dengan tema Accelerating Growth and Prosperity Path to Global Impact. Sekali lagi Metro TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari para sponsor yang mendukung penyelenggaraan acara hari ini. Terima kasih kepada PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk, IndiHome dan juga Kelambi. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan dukungan yang telah menghadirkan forum yang berkualitas dan juga gagasan strategis. Saya Hamdan Al-Kafi mewakili seluruh jajaran Metro TV mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Kita jumpa kembali di Syariah Economic Forum berikutnya dengan visi yang semakin besar dan semakin berdampak global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.